Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Surga yang begitu kecil dan agung. Qin Mu sedikit terkejut, langit yang luas ini berbeda dari yang pernah dilihatnya di masa lalu. Baik itu surga agung yang meliputi seluruh alam semesta milik Kaisar Agung, awal mula yang mutlak, atau surga agung yang meliputi seluruh alam semesta milik Kaisar Surgawi, semuanya sangat luas. Ada surga dan bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Beberapa seperti ukiran batu giok yang indah, sementara yang lain seperti dunia emas. Hakikat surga menyeluruh yang agung adalah penafsiran alam semesta oleh Dao, jadi setiap surga menyeluruh yang agung adalah dunia surga yang lengkap. Akan tetapi, surga yang luas dan luas di hadapan mereka sangatlah kecil. Meskipun kecil, ia memiliki semua organ dalamnya. Meskipun surga yang agung ini kecil, ada matahari kecil yang tergantung di belakang pondok jerami, dan di depannya ada bulan kecil. Ia sangat kecil dan halus, dan ia berputar mengelilingi surga yang agung dan kecil ini. Qin Mu melangkah maju dan matahari terbit dari balik rumah. Saat matahari muncul di depan, bulan sudah terbenam di balik langit yang luas. Saat sinar matahari menyinari bayangan di belakangnya, sosok Sang Jun pun terungkap. Sang Jun sudah terbiasa bersembunyi di balik bayangannya. Ketika dia tiba-tiba muncul, dia kebingungan karena terkena sinar matahari. Dia berdiri di sana dengan linglung. Sang Jun, kamu tidak seperti ini saat kamu berada di desa. Qin Mu tersenyum lembut. Dulu, kamu sedang menyembelih babi di pintu masuk desa dan mengangkat pisaumu. Bahkan saat melihatku, kamu sama sekali tidak merasa gelisah. Selama kamu memiliki hati yang terbuka, apa salahnya bahkan jika kamu menjadi sasaran ribuan tatapan. Sang Jun tetap diam. Qin Mu datang ke depan pondok rumput dan mengamatinya dari atas ke bawah. Dia melihat dua kata, yang Maha Agung, tertulis di plakat pintu pondok rumput. Aula Agung-Agung. Qin Mu sedikit tertegun dan ekspresinya sedikit serius. Di istana leluhur Istana Miluo di ibu kota Batu Giok, ada aula agung-agung yang disempurnakan oleh Dao Agung Tuan Muda tertua dan melambangkan prestasinya. Namun, aula agung-agung itu megah dan kuno, sama sekali berbeda dari pondok jerami di depannya. Mungkinkah pondok beratap jerami yang agung ini adalah aula agung milik Tuan Muda tertua di Istana Miluo? Jika dibentuk oleh Dao Agungnya, lalu dari mana aula agung tertinggi Istana Miluo berasal? Aula mana yang merupakan aula tertinggi-tertinggi yang sebenarnya? Kalau ada yang asli, tentu ada yang palsu. Qin Mu tidak dapat menahan ekspresi aneh. Jika pondok jerami ini adalah aula Supreme Upper yang asli, bukankah itu berarti aula Supreme Upper itu palsu? Tuan Muda tertua juga orang yang berkarakter. Saya pikir dia serius dan merupakan orang yang sama dengan Tuan Istana Miluo. Qin Mu bersemangat dan berputar mengelilingi pondok jerami beberapa kali untuk memeriksa struktur setiap helai rumput. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Pondok jerami ini adalah aula Supreme Upper yang sebenarnya. Yang ada di Istana Miluo sebenarnya palsu. Sang Jun tidak dapat mengerti dan bertanya, bagaimana Yang Mulia Surgawi dapat melihatnya. Setiap helai rumput di pondok beratap jerami ini dipadatkan dari rune kekacauan purba. Setiap helai rumput adalah dao besar yang lengkap, dan juga dao besar yang berbeda. Qin Mu menjelaskan dengan sabar, saya baru saja menghitung. Ada 6.400 helai rumput di sini dan 6.400 jenis dao besar. Tidak ada satupun yang sama. Menggunakan rune kekacauan primordial untuk mengembangkan dao besar ini adalah pencapaian tertinggi, oleh karena itu dinamakan Maha Agung. Aula Maha Agung Tuan Muda Istana Miluo hanya bisa berupa gubuk jerami ini. Jantung Sang Jun bergetar hebat. Ia melihat pohon dao di belakang gubuk jerami dan bertanya, lalu, ada berapa jenis dao agung yang terkandung dalam pohon dao agung? Juga harus ada 6.400 jenis. Tatapan Qin Mu tertuju pada pohon dao dan berkata, pohon dao miliknya bukanlah pohon dao yang sebenarnya, itu hanya proyeksi. Tubuh dan pohon dao aslinya seharusnya berasal dari era saat ia dilahirkan. Sang Jun terdiam sejenak sebelum berkata, tidak mungkin seseorang bisa mengolah 6.400 dao agung ke alam surgawi Luo Agung. Tuan Muda tertinggi agung tidak mungkin sekuat itu. Itu mungkin. Qin Mu melangkah menuju pintu pondok jerami. Karakteristik terbesar dari rune kekacauan primordial adalah rune tersebut dapat mengembangkan dao besar yang berbeda. Baik itu perubahan besar, permulaan absolut, tertinggi kelima, semua jenis dao besar bawaan, atau dao besar yang diperoleh, semuanya dapat dikembangkan menggunakan rune kekacauan primordial. Dao besar yang berbeda memiliki rune dasar yang berbeda, dan fondasi rune dasar ini adalah rune kekacauan primordial. Saya merasa masih terlalu sedikit rumput di pondok jerami.
Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu pondok jerami itu dan berkata, jika penguasa istana Miluo menggunakan rune kekacauan primordial untuk mengembangkan dao besar, itu bukan pondok jerami melainkan istana Miluo. Pintu pondok jerami itu bergetar pelan, tetapi dia tidak dapat mendorongnya hingga terbuka. Kinmu mengerutkan kening dan mencoba memecahkannya, tetapi rune kekacauan primordial di pintu itu terus berubah dan berevolusi menjadi dao besar yang berbeda, membuatnya mustahil baginya untuk memecahkannya. Tak lama kemudian, bulan pun terbit, tetapi pintu pondok jerami itu masih belum terbuka. Sang Jun berusaha menggunakan jalur pembunuhan untuk memaksa masuk, tetapi saat pisaunya mengenai pintu, kekuatan mengerikan meledak dan melemparkannya jauh. Kinmu buru-buru menyelamatkannya dan baru saat itulah dia berhasil menyelamatkannya. Kalau tidak, kekuatan yang keluar dari pintu itu sudah cukup untuk melukainya. Kinmu mengetuk pintu dan tersenyum. Apakah ada orang di sana? Tamu itu ada di sini. Tidak ada suara di balik pintu. Kinmu tidak berdaya dan duduk di depan gubuk rumput untuk berpikir. Setelah beberapa saat, bulan dan matahari muncul di langit-langit besar yang kecil ini. Kinmu punya ide dan mengeluarkan tongkat uang receh untuk mencoba mengetuk pintu. Yang mulia Yi, apakah Anda ada di gubuk rumput? Saya mengikuti peta untuk menyelamatkan Anda. Tongkat jalan Supreme Yi mengetuk pintu dengan keras, namun tetap tidak ada pergerakan dari pintu tersebut. Kinmu benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menempelkan tongkat jalan milik Yi di depan pintu sambil mengerutkan kening sambil berpikir keras. Tiba-tiba, tongkat jalan Supreme Yi benar-benar menumbuhkan daun yang lembut dengan bunyi pop. Kinmu menatap daun muda itu dan melihatnya tumbuh perlahan. Setelah beberapa saat, tekstur daun muda itu berubah, dan teksturnya benar-benar membentuk bentuk kapak. Hati Kinmu sedikit tergerak dan dia dengan hati-hati menganalisis perubahan tekstur, tatapannya berkedip. Great Cheng menggunakan daun pohon dunia yang tumbuh dari tongkat jalannya untuk mengajariku keterampilan kapak yang membelah pohon dunia. Dia ingin aku menggunakan metode ini untuk membelah pintu ini. Kalau begitu, perubahan besar memang ada di pondok jerami tertinggi ini. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka dan dia mengamati struktur halus tekstur daun pohon dunia yang lembut. Perubahan tekstur ini sangat rumit, tetapi mencakup jalur, keterampilan, dan seni ilahi perubahan besar. Kinmu sudah memiliki pencapaian yang sangat mendalam di jalur perubahan besar, jadi dia tidak bisa tidak tenggelam dalam perubahan pembuluh darahnya. Tongkat perubahan besar disempurnakan dari cabang-cabang pohon dunia dan disempurnakan menjadi harta karun melalui perubahan besar. Jelas, perubahan besar ditekan di pondok jerami tertinggi, jadi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Namun, dia dapat menggunakan karakteristik pohon dunia tongkat untuk menyampaikan pesannya. Kinmu tanpa sadar mengeluarkan pedang malapetaka dan menggunakannya sebagai kapak untuk perlahan-lahan menjalankan jalur perubahan besar dan seni ilahi yang ditampilkan di dedaunan. Sang Jun sedang memulihkan diri di samping ketika dia melihat gerakan pedang malapetaka di tangan Kinmu sederhana dan kasar, tetapi kekuatannya semakin kuat. Kinmu menggunakan pedangnya sebagai kapak dan seperti raksasa yang dapat membelah langit dan bumi, kekuatan yang terkandung dalam setiap kapak tampaknya dapat membelah kekosongan pamungkas dan membelah langit yang luas menjadi dua. Setelah sekian lama, tanda-tanda pada daun-daun muda itu tidak berubah lagi. Daun-daun muda itu pun cepat layu dan berubah menjadi daun-daun yang gugur, layu dan berubah menjadi ketiadaan. Kinmu memejamkan mata dan menahan napas untuk fokus. Sang Jun menunggu di samping dengan tenang. Matahari dan bulan berputar, dan setelah lebih dari 10 kali putaran, Kinmu akhirnya membuka matanya. Cahaya ilahi di matanya seterang salju, tetapi perlahan memudar. Penampilannya sangat sederhana, dan auranya benar-benar terkendali. Dia seperti orang biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Dia datang ke depan pondok rumput dan berdiri diam. Dia memegang pedang dengan kedua tangan, dan pedang malapetaka itu perlahan berputar. Tidak ada suara angin di kehampaan terakhir, jadi tidak ada apa-apa. Namun, suara angin dapat terdengar saat ini. Saat pedang di tangan Kinmu bergerak, suara angin semakin keras dan keras. Namun, pedang di tangan Kinmu bergerak semakin lambat, sangat lambat sehingga membuat orang cemas. Pergerakan pedang bencana tidak berhenti, tetapi kecepatannya menjadi semakin lambat. Suara angin juga semakin keras, dan suara itu segera berubah menjadi suara ombak. Suara ombak juga menjadi semakin keras dan keras, mengeluarkan gelombang gemuruh. Tak lama kemudian, suara gemuruh itu berubah menjadi suara lonceng. Suara lonceng kuning dan Lu Agung terus berlanjut tanpa henti, menggetarkan telinga Sang Jun hingga yang tersisa hanyalah suara lonceng. Akhirnya, pedang malapetaka di tangan Kinmu bergerak ke depan gubuk rumput dan bersentuhan dengan pintu. Pada saat itu, matahari dan bulan berhenti berputar,
dan rumput-rumput di gubuk rumput itu menari-nari, memancarkan sinar cahaya yang mengalir ke pintu seperti air pasang. Wah, terdengar suara sesuatu pecah dari pintu, bagaikan suara siulan tali busur yang putus. Dah, dah, dah. Suara demi suara terdengar, dan kedua lengan Qin Mu bergetar hebat. Urat-urat di lengannya berkedut, dan otot-ototnya menonjol keluar, membuat lengannya semakin tebal. Pedang bencana masih bergerak, memotong pintu, tetapi kecepatannya memotong pintu itu semakin lambat. Kedua lengan Qin Mu bergetar, seolah-olah pedang malapetaka itu semakin berat dan berat. Suara-suara patah juga semakin sering terdengar. Api membumbung dari atas kepalanya, dan pohon dunia tak dapat menahan diri untuk muncul di belakangnya. Itu adalah jurang besar reruntuhan yang kembali, dan pohon dunia itu tumbuh semakin kuat. Jurang besar melahap segalanya. Wilayah harta karun ilahinya muncul, dan 33 istana surgawi tergantung tinggi di langit. 5 urat mineral besar berada di istana leluhur, dan cahaya warna-warni di dalamnya sangat cemerlang. Dao Agung bawaan kelima tertinggi didorong ke titik ekstrim. Di pengadilan surgawi, roh primordialnya berdiri di depan aula kekacauan dan mengerahkan kekuatan seluruh pengadilan surgawi. Itu adalah roh primordial kekacauan primordialnya. Kekacauan purba roh purba memperkuat tubuh jasmani kekacauan primordialnya, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, dan gemuruh Dao Agung datang dari tubuh jasmaninya. Tubuhnya diselimuti oleh ki ungu kekacauan primordial, dan aula kekacauan di belakangnya menjadi semakin jelas. Tiba-tiba, ibu jari dan telunjuknya terbelah karena benturan, dan kulit di lengannya meledak. Pada saat yang sama, suara mendesis keluar dari pakaiannya, dan pahanya menjadi sangat tebal. Paha-paha itu meledak, dan ada banyak jalan keluar, sulit untuk menutupi kakinya. Pakaian di tubuh bagian atas Qin Mu juga robek, dan otot-ototnya menonjol keluar. Pakaian yang robek berubah menjadi potongan-potongan kain dan berserakan. Pedang malapetaka terus menebas ke depan, tetapi semakin lama semakin sulit bagi pedang malapetaka untuk menahan kekuatannya. Ada retakan di seluruh pedang malapetaka. Retakannya menjadi lebih tipis dan lebih padat. Pedang bencana tiba-tiba meledak dan hancur menjadi serpihan bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Qin Mu mendengus pelan, dan gagang pedang di tangannya juga hancur menjadi bubuk. Bercampur dengan darahnya, berubah menjadi kabut dan menghilang. Pedangku tidak mampu menahan kekuatanku. Tunggu sampai aku menyempurnakan pedang yang lebih baik sebelum membuka pintu. 1. Qin Mu berbalik, dan pakaiannya hancur total. Pakaiannya berhamburan seperti kupu-kupu, dan otot-otot di tubuhnya menyusut kembali ke keadaan semula. Dia kemudian meninggalkan surga yang kecil dan indah ini dengan langkah besar. Sang Jun, ayo pergi. Sang Jun memasuki bayangannya dan mengikutinya saat dia pergi. Jurang dunia Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. 4 penguasa langit desa Carefree, penebang kayu, sarjana, petani tua, dan nelayan, berdiri di menara kota benteng Giok dan memandang ke kejauhan. Jurang itu tinggi dan membentang ribuan mil yang tidak diketahui jumlahnya. Jurang itu seperti jurang alami yang memisahkan dunia Yuan menjadi timur dan barat. Tempat ini dulunya merupakan sumber sungai yang mengalir deras. Dunia langit yang teduh memiliki pintu masuk di sini, dan ada banyak celah di berbagai alam yang terhubung ke jurang ini. Kemudian, ketika dunia Yuan membuka segelnya, sungai surgawi naik ke langit, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya naik. Tempat ini menjadi tempat yang alami dan berbahaya. Ada surga kaisar tertinggi yang jatuh di sini. Itu berada di sisi timur tebing, dan dapat dikatakan bahwa itu dijaga ketat. 33 surga desa Riang mendarat di sini. 33 surga melayang di atas surga kaisar tertinggi, dan menyebar secara diagonal, membentuk formasi yang menempati bahaya alam. Di antara 4 raja surgawi pendiri pengadilan surgawi kaisar, di Yangyu, Kaisar Biru, di Sitian, dan Tiansu memiliki pasukan mereka sendiri. Di Yangyu adalah kaisar pendiri kedua, tetapi ia juga mengenakan baju besi. Lang Bao memimpin satu pasukan dan mereka semua adalah kreator. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, kekuatan mereka sangat hebat. Ada juga yang mulia surgawi yang bertanggung jawab di sini. Roh primordialnya sangat luas dan melindungi Yudu di dunia asal. Adipati surgawi juga berada di pusat dunia asal tidak jauh dari sana, mengaktifkan harta karun tertinggi Dao surgawi untuk melindungi Suandu di dunia asal. Jalur tengah pasukan pengadilan surgawi datang dari barat. Jika mereka ingin menyerang perdamaian abadi, mereka harus melewati sini. Kalau mereka mengambil jalan memutar, mereka akan dicegat oleh desa bebas, jadi pengadilan surgawi harus menaklukkan tempat ini apapun yang terjadi. Pada saat itu, desa Carefree telah membangun lebih dari 10 lintasan dan 100 kota suci untuk menyimpan pasukan dewa dan iblis.
Senjata berat Eternal Peace yang tak terhitung jumlahnya diangkut ke sini, bersiap untuk melawan kekuatan utama pengadilan surgawi. Kota-kota suci dari semua ukuran tersebar di seluruh dataran tinggi di sebelah barat tebing. Selama beberapa hari terakhir, ada sejumlah pasukan pelopor istana surgawi yang datang ke sini untuk menyerang kota-kota suci tersebut. Mereka telah bertempur dalam banyak pertempuran skala kecil, dan ada kemenangan dan kekalahan di antara mereka. Pasukan utama desa Riang tetap tidak bergerak, menunggu pertempuran yang menentukan. Sang penebang kayu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan melihat bahwa sungai surgawi bergerak tanpa henti di langit. Aliran sungai itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan arusnya meningkat. Ini adalah tanda kedatangan Angkatan Laut Sungai Surgawi. Pengadilan surgawi datang dengan cara yang mengesankan, tetapi semua dunia di surga malah terdiam. Semua dunia di surga telah menderita untuk waktu yang lama, tetapi alasan mengapa mereka tidak bergerak adalah karena mereka semua melihat sekeliling. Tatapan mata Saint Woodcutter gelap, jika desa yang riang dan kedamaian abadi hancur pada sentuhan pertama, maka mereka tidak akan memberontak terhadap pengadilan surgawi dan terus tunduk, membiarkan pengadilan surgawi mengeksploitasi dan memeras mereka. Jika desa yang riang dan kedamaian abadi dapat bertahan, mereka akan goyah dan surga akan mendukung kita. Karena itu, kita membutuhkan kemenangan besar. Yan Yunxi berkata, Angkatan Laut Sungai Surgawi adalah pasukan dewa dan iblis terkuat di pengadilan surgawi. Ada 120.000 kapal besar, 1.000.000 kapal kecil, dan dewa serta iblis yang tak terhitung jumlahnya. Komandan Sungai Surgawi selalu dikunjungi secara pribadi oleh Guru Surgawi. Aku ingin tahu Guru Surgawi mana yang merupakan Angkatan Laut Sungai Surgawi kali ini. Itu adalah Master Surgawi Su Shaoping. Master Surgawi Su Shaoping berada di peringkat keempat di antara 4 Master Surgawi. Sang ahli ilmu hitam mengangkat tangannya dengan lembut dan melihat segerombolan ikan terbang keluar dari galaksi Bima Sakti. Ada sekitar 400 hingga 500 ekor ikan yang terbang mengelilinginya dan berbisik di telinganya. Setelah beberapa saat, nelayan Hantang berkata, namun, kali ini, Angkatan Laut Bima Sakti telah mengatur Fu Atas, Ge Yuntian, dari pembantu kedua pengadilan langit, dan Zuo Shaozai dari pembantaian keempat. Yang keenam, Menteri, Zuo Su, dan Yusu juga didukung oleh 5 kereta dari pasukan pengadilan langit. Kelima pasukan akan menyerang dari sisi sayap. Sekelompok ikan itu terbang dan berenang dengan gembira ke dalam sungai surgawi. Yan Yunxi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, para ahli tingkat raja ini juga telah keluar untuk bertarung. Jumlah eksistensi tingkat raja kita terlalu sedikit. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Tatapan Saint Woodcutter tertuju padanya saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Yan Yunxi tersenyum. Aku tahu. Sayangnya, jika kamu berkultivasi dengan tekun dan tidak terlibat dalam teori Dao Pasca Natal yang acak, kamu sudah akan berada di tingkat raja. Zuocha, guru bela diri surgawi, tiba-tiba berkata, itu tidak benar. Mereka memang bisa mengalahkan desa Carefree hanya dengan kekuatan ini. Namun, mustahil untuk menghancurkan desa Carefree dengan mudah. Bagaimanapun, Yang Mulia Surgawi Anda ditempatkan di sini dan Raja Lang An yang saleh juga hadir. Mereka adalah 2 Yang Mulia Surgawi. Jika kedua Yang Mulia Surgawi itu bergerak, penebang kayu suci menatap nelayan Hantang, yang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku dapat mengendalikan binatang air di Sungai Surgawi dan memantau pergerakan Angkatan Laut, binatang air ini tidak akan dapat mengetahui apakah ada seorang pemuja surgawi yang bersembunyi di dalamnya. Penebang kayu suci mengerutkan kening dan mengamati riak-riak air Sungai Surgawi. Pasti ada keberadaan yang dapat berhadapan dengan 2 orang yang sangat dihormati di antara para pelaut Sungai Surgawi, katanya. Kekosongan yang sangat dihormati dapat menghentikan Anda yang sangat dihormati, tetapi Raja Dewa Lang di sini mungkin harus menghadapi Dewa Kuno Taichi. Sampaikan perintahku dan suruh orang-orang desa yang riang bermigrasi ke kedamaian abadi. Hati ketiga penguasa surga sedikit bergetar, tetapi ekspresi si penebang kayu tenang. Jika kita tidak menang, kita akan meninggalkan beberapa akar untuk era kaisar pendiri. Ketiga penguasa langit itu mengangguk dalam diam dan memerintahkan sebagian dewa dan setan untuk mulai memindahkan penduduk desa yang riang. Lebih dari 10 hari kemudian, Sungai Surgawi tiba-tiba berguncang hebat. Seluruh Sungai Surgawi tiba-tiba lepas kendali dan jatuh dari langit. Seketika, banjir membumbung tinggi ke langit dan membanjiri daratan. Kemanapun air mengalir, semuanya tenggelam. Seberapa bergolaknya Sungai Surgawi. Sungai besar yang membentang di seluruh jagat raya ini jatuh dari langit dan menekan daratan, menyebabkannya tenggelam. Banjir menyebar hingga puluhan ribu mil dan melonjak dengan dahsyat. Kemanapun ia lewat,
entah itu dataran, cekungan, atau pegunungan, semuanya berubah menjadi rawa. Orang-orang yang tinggal di dunia Yuan berubah menjadi dakwit yang meronta dan meratap di dalam air, hanyut bersama ombak. Bersamaan dengan derasnya sungai surga, ada juga banyak raja naga dari sungai surgawi. Naga-naga ilahi mengaduk-aduk gelombang di air yang deras, memanggil angin dan hujan. Di jantung dunia Yuan, awan gelap yang membentang puluhan ribu kilometer muncul di langit. Petir dan guntur ada di mana-mana di awan gelap. Naga-naga dewa yang tak terhitung jumlahnya bergerak melalui awan dan kabut. Hujan deras turun, meningkatkan momentum air. Daerah pedalaman dunia Yuan, termasuk desa Riang, semuanya telah berubah gelap. Hanya kota-kota suci yang berkelap-kelip dengan cahaya suci dalam kegelapan untuk melindungi satu sisi. Ada juga Ratu Petir yang memegang artefak sihir. Mereka mengaktifkan badai petir dan membombardir kerajaan rawa di bawahnya. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Di tengah hujan deras dan air yang deras, sejumlah kapal perang besar yang lebarnya tak terbayangkan akhirnya muncul di depan desa yang riang itu. Matahari demi matahari berputar mengelilingi kapal-kapal perang itu, masing-masing dengan matahari dan bulannya sendiri. Di kapal perang itu, kapal perang berlayar keluar dari kabin terbuka kapal perang, dan bendera jutaan kapal perang berkibar tertiup angin. Angkatan Laut Sungai Surgawi akhirnya tiba. Bersama para Raja Naga di dunia dan ibu dari Guntur dan Kilat, mereka adalah yang pertama memamerkan kekuatan mereka kepada desa yang riang. Tepat saat Raja Naga hendak menunjukkan keganasannya, sungai yang bergelombang tiba-tiba meluap dengan ombak. Naga-naga ilahi perlahan bangkit dari air, dan suara yang sangat nyaring terdengar, mengguncang awan. Ketika sungai surgawi jatuh ke daratan, itu akan menjadi sungai yang bergelombang, dan itu tidak akan berada di bawah yurisdiksi pengadilan surga. Sungai yang bergelombang adalah milikku, penguasa naga. Semua Raja Naga, dengarkan perintahku. Di sungai yang mengalir deras, naga-naga dewa dari berbagai ukuran mengeluarkan raungan tanpa henti saat mereka terbang satu demi satu. Pemimpinnya adalah naga yang mengangkat kedaulatan dengan kepala naga dan tubuh manusia. Tubuhnya sangat besar, dan naga-naga dewa yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya. Basis kultivasi penguasa naga meningkat dengan mantap, berubah menjadi raksasa yang dapat berdiri tegak di langit dan bumi. Dia memegang trisula di tangannya dan menggunakannya untuk membuka saluran sungai, menyedot air banjir dan membiarkannya mengalir ke sungai yang bergelombang. Raja-raja naga pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya menerkam dari air dan langit. Tubuh penguasa naga bergetar, dan raja-raja naga sungai yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tubuhnya. Pertarungan antara para naga itu sangat sengit. Penguasa naga berjalan di tengah pertempuran antara naga-naga suci yang tak terhitung jumlahnya dan mendorong kitab suci naga hingga batasnya. Banyak raja naga pengadilan surgawi diserang oleh kitab suci naganya dan dikendalikan langsung olehnya. Dalam kegelapan, naga-naga raksasa licin yang tak terhitung jumlahnya menjungkir balikkan sungai dan laut. Pembantaian itu luar biasa dahsyat. Para manusia petir dan ibu petir dari istana surgawi datang satu demi satu. Mereka memukul genderang raksasa, palu, dan baut petir, terus-menerus membombardir naga yang sedang membesarkan kedaulatan. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, dan kilatan petir surgawi turun dari langit. Kilatan petir itu sepadat hujan, menghantam naga yang sedang bangkit berdaulat. Cahaya kilat itu menerangi sumber sungai yang mengalir deras seterang siang hari. Tiba-tiba, cahaya baru muncul di surga kaisar tertinggi. Di antara gunung-gunung tinggi di surga kaisar tertinggi, jajaran gunung berguncang. Gunung-gunung suci yang besar perlahan berdiri, dan rantai terhubung ke sumur-sumur suci kuno dan dalam. Cahaya di dalam sumur-sumur itu menyilaukan, dan matahari demi matahari perlahan terbit ke langit. Penjaga matahari dari era kaisar pendiri dan penjaga matahari dari keturunan Adipati Surgawi Suandu mengendalikan kapal matahari raksasa, mengusir kegelapan dan menerangi langit. Matahari di kapal matahari memancarkan api yang berkobar, menguapkan awan gelap dan membakar semuanya. Dudu, suara trompet terdengar dari surga kaisar tertinggi, dan lagu pertempuran kuno membuat kulit kepala rakyat mati rasa dan darah mereka mendidih. Di kapal matahari terdepan, tubuh Yan Jingjing tinggi dan kokoh. Dua tangannya memegang pilar sementara dua tangan lainnya memegang busur dewa. Cahaya anak panah melesat melintasi langit dan menembak jatuh seorang Thunderlord. Pada kapal-kapal matahari yang sedang bergerak, cahaya panah yang menyilaukan melesat ke langit dan melesat ke arah Thunderlord dan Lightning Mother di langit. Lebih banyak Thunderlord dan Lightning Mother yang jatuh. Penjaga bulan, seseorang berteriak keras. Kapal bulan lainnya berdiri dan bulan-bulan yang terang naik ke langit. Bulan-bulan yang terang memantulkan cahaya kapal-kapal matahari dan berubah menjadi sinar-sinar kuat yang merenggut nyawa para penguasa petir dan ibu-ibu petir dari pengadilan surgawi.
Jutaan kapal angkatan laut Bima Sakti berlayar dan menyerbu menuju desa yang riang. Di tengah jutaan kapal, ada api yang menyala-nyala yang melesat ke langit. Itu adalah api yang dipancarkan oleh pengawal pribadi Zhu Shaoping. Zhu Shaoping adalah orang suci dari Kutub Selatan. Dia berkultivasi dalam api suci, dan para dewa di bawah komandonya juga adalah para dewa setengah dewa dari Kutub Selatan. Dewa-dewa setengah baya yang tak terhitung jumlahnya melambaikan bendera komando dan menunjuknya. Sungai langit mengalir dengan api, dan api itu turun dari air sungai langit yang bergelombang, menutupi langit dan menutupi bumi. Api itu terbakar di permukaan air. Ledakan. Sebuah bahtera dari tepi seberang bergegas masuk ke sungai langit. Raja Surgawi Sitian berdiri di atas bahtera, dan di bawah komandonya terdapat banyak dewa dan iblis desa yang riang gembira. Mereka mengendarai kereta terbang dan bangkit. Kereta itu terbuka, dan peluru pedang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan keluar. Peluru pedang berputar dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran pedang yang bahkan lebih besar dari sungai surgawi. Gaya bertarung formasi pedang perdamaian abadi, pedang terbang membasahi tanah. Di Yudu di dunia asal, pemuja Yutian membuka matanya dan perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Para utusan kematian tua membawa lentera dan bersiap untuk menyerbu ke dunia orang hidup. Pada saat yang sama, Yudu dari dunia asal bergetar hebat. Tanduk banteng yang terbakar dengan api iblis Yudu menembus Yudu dari dunia asal. Kepala besar pemuja surgawi Su muncul dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan tanpa suara. Iblis dan iblis Yudu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut kehampaan surgawi bagaikan gelombang pasang, membunuh para pembawa pesan kematian. Ketika Kinmu dan Sang Jun datang ke dunia asal, mereka melihat air dan api terhubung ke langit di tengah dunia asal. Pertempuran desa riang akhirnya dimulai. Pertarungan ini terlalu sulit untuk ditulis. Terisak, 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 aku dalam situasi yang sulit untuk menangis.